sudah ada 3 serangan nih dari istana dalam beberapa waktu ini kepada Pak Jokowi. Apa itu? Satu Purbaya dengan Wush, Ya, ya kan? betul. Kedua Sabri Samsudin IMIP. dengan IMIP. Yang ketiga AHY. Di zaman saya kantor ini pernah mau diambil paksa kan. Iya. Pak Prabowo di tampilan publiknya itu, ini hopeng saya. Nah, yang di sana gembira. Padahal kebijakannya udah mulai dipotong satu persatu. Pak Jokowi mengatakan, kok kalau yang buruk-buruk dialamatkan ke saya ya? Pak Jokowi sudah merasa terpojok dengan suasana yang seperti sekarang ini gitu. Mana ada sekarang program Pak Jokowi yang menjadi program andalan Pak Prabowo? IKN, mandek. Wush, apalagi? IMIP sekarang dipersoalkan. Yang disebut dengan kelanjutan itu, pada faktanya memang susah dilanjutkan. Gitu. Padahal ada Mas Gibran di situ, jadi wapres untuk ngejagain. Jangan kau bicara Gibrannya ya, lebih baik kau bicara Pak Jokowinya. Gibran juga selama ini ngandalin bapaknya juga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pubi Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4G podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten dan kocak. K-nya tambah satu lagi, kedaulatan Republik Indonesia. Belakangan ini tiba-tiba muncul berbagai macam hal yang nampaknya karpet merah untuk investor asing itu apakah merupakan suatu pengkhianatan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Karena bagaimanapun juga yang namanya karpet merah, seyogianya tetap di dalam koridor aturan yang menempatkan basis kedaulatan Republik Indonesia itu nomor 1. Tapi kalau dibuka selebar-lebarnya dan kemudian memberikan peluang bagi para investor untuk berlaku semau mereka, ini bisa menjadi sesuatu presiden yang sangat berbahaya dalam konteks kita bernegara maupun juga di dalam konteks kita menjalankan ekonomi kita ke depan. Apa bedanya dengan misalnya VOC masuk kemudian disambut dengan hangat oleh para sultan dan para karesidenan pada saat itu untuk kemudian mereka bermitra. Dan akhirnya apa yang terjadi? Penjajahan terjadi. Apakah ini suatu jenis potensi kolonialisme baru ataupun penjajahan baru? Nah, kita simak karena ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dan di studio sudah ada sahabat saya, Bung Rey Rangkuti. Selamat datang, Bung. Luar biasa ini. Sama-sama. Agak berat nih diskusi kita. Berat. Pembukaannya berat. Kedaulatan Republik Indonesia. Kalau kayak gini berarti 10 tahun terakhir itu zaman pemerintahannya Jokowi lah terutama nih. Ini kayak dibiarkan nih kedaulatan Republik Indonesia dicabik-cabik seperti ini. Gimana menurut Bung Rey? Ada dua pendekatannya kan. Kalau pendekatan teoritik, boleh jadi itu yang sedang terjadi kan. Artinya bangsa kita dibiarkan sedemikian rupa terbuka, bahkan kadang-kadang tanpa kontrol sebuah negara atau kehadiran negara di dalamnya gitu. Hanya untuk mengejar apa yang disebut dengan investasi itu tadi. Nah, sehingga istilah yang dipergunakan oleh Pak Sabri itu seperti ada negara dalam negara. Gitu, ya. Ngeri kali itu. Bukan ngeri itu. Artinya udah hukum lain tuh yang bekerja di dalam itu. Makar dong ya. Makanya ini kan ada dua teori nih ya saya sebut tadi. Yang faktualnya kita ngomong dulu nih. Iya. Udah ada hukum lain, udah hukum tersendiri. Yang boleh jadi nggak tunduk kepada hukum nasional kan. Karena itu hukum yang hanya berlaku kepada mereka. Misalnya nggak boleh orang masuk, ya orang begini dan sebagainya gitu. Itu teoritik, itu faktualnya itu. Kalau disebut secara yang saya sebut tadi secara teoritik itu, itu bisa disebut sebagai tindakan makar karena membiarkan ada hukum lain di bawah hukum nasional yang bekerja. Gitu. Bahkan kadang-kadang hukum nasional nggak bisa menyentuh mereka. Gitu. Itu artinya ada praktek-praktek yang disebutkan dengan praktek makar itu tadi. Itu teorinya ya. Iya. Tetapi teori ini agak berbeda kalau pendekatannya misalnya pendekatan aturan. Nah, jadi kalau aturannya membolehkan bagaimana? Nah, itu persoalan.
Oh, Jadi, ada aturan yang membolehkan ya, ini terjadi gitu. Atau aturannya membolehkan atau aturannya diciptakan untuk mengakomodasi itu untuk ya. menjadikan hal yang seperti itu terjadi bagaimana gitu. Nah, kalau pendekatan yang kedua itu ya tentu secara aturan nggak bisa disebut sebagai tindakan makar meskipun secara teoritik kalau sebuah aturan sudah lebih tinggi ya dari aturan republik ya itu sudah merupakan tindakan makar kan. Atau ada aturan yang nggak bisa disentuh oleh aturan republik. Nah, itu ya itu udah makar teoritiknya loh gitu. Hukuman makar itu kan hukuman mati itu biasanya. Ya. Cuma kan di kita ini kan selalu makar itu asumsinya adalah orang yang mengkritik pemerintah. Ya, yang selama ini kalau yang investor enggak. Kalau investor enggak, investor mau buat aturan sendiri, ya mau ini sendiri ya. Nah, itu selalu pakai hukum kedua. Hukum yang dibuat memang aturannya ya mereka bisa sebebas itu di republik kita gitu. Kalau saya analogikan seperti VOC masuk, terus kemudian disambut dengan baik oleh para penguasa pada saat itu, ini hampir mirip nggak? Kurang lebih yang berlaku itu kan yang kedua kan, yaitu dibolehkan karena rajanya membolehkan kan. Nah, saat itu hukum tergantung kepada raja. Kalau raja mengatakan boleh, ya itulah hukumnya gitu. Nah, sekarang kata-kata boleh itu ada di aturan yang kita buat. Nah, kalau aturannya mengatakan Anda boleh begini, Anda boleh begini, Anda boleh begini, kalau sekiranya ini kita keluarkan dari aturan dulu tuh, secara teoritik ini sebetulnya udah disebut dengan tindakan makar, ya itu yang kita sebut tadi, ini prakteknya, teoritiknya ini udah makar gitu. Iya. Nah, Pak Jokowi sendiri mendinai ya, tidak mengakui bahwa beliau itu mengesahkan, tapi banyak bukti-bukti digital yang ini udah turun nih. Dari perbincangan teorinya kita perbincangan faktanya. Mau ada yang di tengahnya apa? Di tengahnya kira-kira? Nggak tahu, makanya saya cuma ngikutin karena kesannya langsung tok gitu loh, Pak. Loh, kan ini kan zaman pemerintahan Pak Jokowi kejadiannya. Jadi maksud saya adalah maksudnya sorotannya tentu harus mengarah kepada persoalan peristiwa yang terakhir terjadi, negara dalam negara tadi gitu kan. Nah, saya mau masuk ke dalam konteks ada basis plausible deniability ya, bahwa ada sesuatu ketidakmengakuinya dari Pak Jokowi di dalam konteks, padahal jejak digital menyatakan bahwa itu disahkan, diresmikan oleh beliau gitu, dan bahkan Pak Luhut sendiri bilang bahwa dia yang mendorong bahwa ini memang dibolehkan adanya dalam tanda petik ya. Airport ataupun bandara khusus gitu untuk kepentingan investor, karena memang itu salah satu syarat yang dilemparkan oleh investor. Nah, menurut Anda gimana ini? Iya kan, itu artinya kita ngelihatnya dari aturannya kan. Kan secara aturan dibolehkan apa yang disebut dengan bandara khusus kan, di luar bandara umum kan. Nah, cuma kan bandara khusus ini kan dengan sendirinya ada aturan-aturan yang lebih kencang mengikatnya kan. Namanya juga bandara khusus kan. Nah, pertanyaannya menurut saya sih adalah soal apakah kriteria khusus itu layak atau tidak layak bagi mereka, itu satu. Nah, yang kedua, kalaupun layak adalah sejauh apa aturan itu ditegakkan di dalam. Jangan-jangan kamuflasenya adalah bandara khusus, tapi prakteknya sebetulnya lebih daripada khusus. Iya. Misalnya kan kalau kita dengar tadi katanya aparat keamanan tidak boleh masuk, kan kira-kira gitu ya. Yang kedua, gimana mengontrol bahwa bandara ini dipergunakan sebenar-benarnya untuk kepentingan perusahaan operasional itu. Gitu. Bagaimana mengontrol bahwa barang masuk, barang keluar itu penyelundupan tidak terjadi dan sebagainya. Jadi sejauh yang kita baca tentu saja ya, saya juga baru baca pernyataan dari salah satu pejabat, entah itu dari Departemen Perhubungan atau dari mana, saya lupa persisnya, akan ditempatkan Dirjen Bea Cukai katanya. Berarti artinya selama ini tidak ada kan? Gila ya. Ya kan? Itu asumsinya tuh. Ini udah ditempatkan, ada Dirjen Bea Cukainya, imigrasi. Berarti memang selama ini tidak ada. Gitu. Apakah kekhususan itu sampai ke wilayah sana? Gitu? Iya. Enak banget ya, berarti bawa barang apa aja dari China. Cuma kan begini, bisa ini. Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Syafri itu mungkin tidak sepenuhnya tepat gitu. Yang menarik bagi saya itu kan karena
sekalipun tidak sepenuhnya tepat karena kelihatan beliau apa istilahnya itu ya tidak mengumpulkan sebanyak mungkin informasi soal apakah status bandaranya kayak apa macam-macam. Sehingga nanti akan bisa dirinci bahwa sekalipun itu misalnya bandara dengan status khusus gitu kira-kira ya. Tapi kami menemukan pelanggaran dalam bentuk ini, gitu. Misalnya pesawat komersil juga masuk, misalnya kan begitu ya. Orang keluar masuk bebas dari situ, dari bandara itu misalnya kan. Lalu kami nggak menemukan di sana ada alat atau orang atau apalah itu yang dapat mendeteksi barang masuk barang keluar misalnya begitu. Dan sebagainya gitu. Nah, itu kan nggak disampaikan oleh Pak Sapri itu. Pak Sapri hanya menyampaikan kok ini bandara anomali gitu ya. Anomali ya tentu dari definisi umum kan gitu ya. Lalu kesannya anomali itu adalah seperti negara dalam negara gitu. Nah, itu artinya kan apa gitu? Artinya ada satu tindakan yang oleh kriteria pemerintah yang sekarang ini sudah nggak patut gitu. Nah, itu yang menurut saya yang dilihat oleh yang disampaikan oleh Pak Sapri kemarin gitu. Jadi boleh jadi secara aturan mungkin di eranya Pak Jokowi ini diperkenankan, tapi di eranya Pak Prabowo itu tidak bisa gitu. Ya harus ditertibkan lah. Gitu. Harus berani menertibkan juga. Ini kan soal definisi nih kan. Paling Pak Jokowi mungkin ini nggak ada masalah seperti tadi disebutkan oleh Pak Luhut gitu ya. Tapi untuk kriterianya rezim sekarang itu masalah. Artinya kalau di sini nggak bekerja yang namanya kelanjutan gitu loh. Yang ada adalah perubahan. Kan di sini yang ada perubahan, bukan kelanjutan gitu loh. Kelanjutan tapi diubah dikit. Nggak bisa, ini total diubah ya. Iya, Anda bisa bayangkan dari status khusus bisa ke status umum loh. Kan itu artinya kan berubah total. Iya. Ini sebenarnya jadi masuk ke suatu basis diskusi politik ya. Dari tadi diskusi kenegaraan masuk ke diskusi politik. Tapi gini dulu, pertanyaannya sih sebenarnya apakah situasi ini di banyak tempat? Itu dia, mari maksudnya situ. Apakah ini hanya berlaku di IMIP ini saja? Mengingat betapa jor-jorannya ya. Ya, karpet merah kemana-mana kan. Karpet merah kemana-mana gitu. Dan oleh karena itu mungkin yang bisa kita katakan itu harus didorong nih pemerintahan yang sekarang untuk betul-betul melakukan pengawasan terhadap model kerjasama yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Gitu. Kita harus ingat kalau kasus Marwali ini kan dipersoalkan orang udah sejak lama. Udah banyak banget. Sejak zamannya Pak Jokowi itu kan. Bahkan ada Kapolda di situ yang kemudian langsung dipindahin gitu karena ngomong salah kan. Nah, ingat juga banyak sekali dulu misalnya video-video yang beredar di mana orang warga negara asing masuk ya. Situ bentrok antara pekerja lokal dengan orang kita dan sebagainya. Itu memang sejak dari awal Morowali ini sudah begitu banyak perhatian orang, tapi boleh jadi itu bukan hanya Morowali, boleh jadi di tempat-tempat lain ya, yang tidak terekspos, yang kurang lebih sama gitu ya situasinya dan sebagainya. Dan saya kira itu harus diungkap ya oleh, bahkan kalau perlu ditertibkan lagi oleh pemerintahan yang sekarang. Gitu. Iya, saya setuju sekali itu karena bagaimanapun juga nggak boleh bahwa ya istilahnya orang invest di kita, welcome. Tapi kan dampaknya tuh semua dampak harus terhitung, jangan cuma dampak ekonomi, tapi dampak sosialnya, dampak terus kemajuan. Dalam konteks kita mendapatkan income dan lain-lain juga harus dihitung. Gitu. Ya dalam bahasa yang lain itu kan kita menyebutnya jangan terlalu jual murah dong. Nah itu. Ya. Ini demi investor apa semua dibolehin ya. Segala hal yang berhubungan dengan kekayaan alam kita ini bisa bahkan aturannya diubah demi mereka gitu. Benar, itu kan yang membuat dahulu betapa banyak orang protes terhadap undang-undang Cipta Kerja itu. Karena seolah-olah tuannya adalah investor gitu loh. Bukan tuannya adalah rakyat Indonesia gitu. Sebelumnya juga ada satu hal yang harusnya diperhatikan ya. Yang pertama adalah dulu kan ketika orang-orang asing itu direkrut, mereka paling tidak harus belajar yang namanya bahasa Indonesia. Betul. Harus bisa belajar bahasa Indonesia walaupun levelnya tidak perlu advance gitu ya. Yang kedua juga ketika seorang asing itu direkrut harus mempekerjakan 10 orang Indonesia gitu loh. Dulu nih
Terus kemudian zamannya Pak Jokowi ini dihilangkan nih. Nah, Anda ingat dulu di DPR kan? Masih ingat nggak? Gimana? Ingat nggak dulu ada peristiwa di DPR? DPR mengundang banyak sekali pemimpin. Oh iya, yang tiba-tiba satu pun nggak ada yang bisa berbahasa Indonesia. Iya. Dalam hal ini Pak Edi Suparno seingat saya. Yang marah-marah nih, kok nggak ada yang bisa bahasa Indonesia ini kan? Membutuhkan penerjemah dan sebagainya. Jadi itulah ya di era Pak Jokowi itu yang saya kira kalau konteks ini ya agak berbeda itu dengan Pak Prabowo gitu. Kalau Pak Prabowo ini kan sentuhan nasionalitasnya itu kuat gitu. Jadi misalnya soal asing-asing orang udah pemimpinnya udah puluhan tahun di Indonesia nggak bisa berbahasa Indonesia itu bisa marah jadi kajian ya. Dia mesti marah tuh. Terus ada seolah-olah diistimewakan ya warga negara asing seperti nggak boleh disentuh ya kan, seperti hukum nggak berjalan kepada mereka ya. Biasanya mungkin itu loh yang sedang dibawa oleh Pak Sapri itu gitu. Ya apalagi kan latar belakangnya militer kan, agak sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu. NKRI harga mati. NKRI macam-macam gitu. Nah, boleh jadi mungkin ini masuk ke politiknya ya. Boleh jadi sebetulnya yang tengah dilakukan oleh Pak Prabowo ini diam-diam melakukan koreksi tuh. Terhadap pola, cara dan juga visi Pak Jokowi berkenaan dengan penerimaan terhadap investor. Ya Pak Prabowo orang yang sangat welcome dengan investor, tapi jangan kemudian didikte. Wah ini pasti nggak bisa tuh, itu keren sih sebenarnya. Didikte dan juga manfaatnya harus ke kita, jangan manfaatnya ke sana. Jadi kalau kelihatan Pak Jokowi itu kan beliau yang penting uangnya gitu loh. Uangnya itu akan didistribusikan untuk kesejahteraan Indonesia. Ini kelihatan pendekatannya Pak Jokowi kan. Kalau kelihatan Pak Prabowo, ya uangnya penting dan distribusikan ke Indonesia. Tapi orang yang bekerja di sini juga nggak boleh menjadikan Indonesia itu seperti warga kelas 2 gitu loh kira-kira. Itu dia. Yang itu kelihatan nggak ada di pikiran Pak Jokowi. Di pikiran Pak Jokowi warga kita mau jadi kelas 2, kelas 3 macam-macam. Kira-kira gitu loh ya. Nggak apa-apa, yang penting ngasilin duit gitu loh. Nah duit ini nanti akan didistribusikan kepada mereka. Nah Pak Prabowo nggak kelihatan ya. Nggak mau ini, harus dari awal warga kita itu harus tetap lebih utama gitu, harus tetap diperhatikan gitu. Nggak bisa mereka jadikan sebagai buruh tok begitu aja, lalu kerjanya begini-begini, sedikit mereka mengeluh, lalu diabaikan macam-macam dan sebagainya gitu, demi mendapatkan uang. Nah setelah uang didistribusikan nggak bisa. Gitu. Sebetulnya ada yang menarik adalah pada umumnya dikala kita memberikan sebuah kekuasaan memberikan keleluasaan kepada investor itu biasanya ada, mohon maaf nih, pat gulipat atau kong kali kong. Artinya si investor ini udah pasti mengakomodasi kepentingan si elit, elit penguasa nih. Sama juga si elit penguasa akan memberikan kemudahan-kemudahan dan keinginan-keinginan dari investor. Nah kan ini kan kelihatannya sangat mudah ya apa-apanya gitu. Jangan-jangan harusnya ini bisa dilakukan investigasi lebih lanjut. Jangan cuma di dalam konteks pelaksanaan implementasi si investasi saja, tapi juga ada nggak keuntungan-keuntungan pribadi-pribadi penguasa ini menikmati itu. Tapi Anda itu tuh udah terlalu ideal sekali. Ya Anda kan harus kita luruskan dong ini. Itu betul, tapi kita yang realistis saja belum tentu bisa dilakukan. Yang realistis itu kan menertibkan dulu pola-pola yang seperti ini kan. Nah, jadi jangan dulu sentuh ini alirannya kemana aja gitu loh, Pak. Itu aduh, nggak pernah ada sejarahnya deh. Nggak akan ketemu lah ya? Iya gitu. Kenapa nggak akan ketemu? Bukan, Anda ingat dulu. PPATK udah mengatakan menjelang Pilpres itu, puluhan triliun uang yang tak bisa dijelaskan mengalir dalam pemilu, kata beliau. Dan nggak ada yang bergerak. 2024 tuh ya? 2024 yang lalu. Betul. PPATK seingat saya 2-3 kali ya, seingat saya mengucapkan itu di beberapa tempat. Pada diam aja tuh ya. Bahwa PPATK menemukan indikasi ya ada aliran uang yang bahkan puluhan triliun yang nggak bisa dijelaskan asal usul macam-macam dan sebagainya gitu. Alias ya ini agak ilegal nih kan kira-kira gitu. Nah tapi siapa yang bukan agak ilegal? Iya,
siapa? Nggak ada yang moderat. Bawaslu ya, apalagi Bawaslu ya kan. Lemah banget. Waduh, gitu. Iya. Dan sebagainya gitu. Nah, maksud saya itu wilayah yang paling ideal deh kalau udah urusan itu gitu. Tapi mungkin di bawahnya itu ada yang faktualnya ini gitu. Pertama, apakah orang-orang Indonesia kita itu dimanusiakan gitu. Itu kan dulu kan. Bukan hanya manusianya juga, tapi tanahnya juga dimanusiakan lah ya kan. Alamnya dimanusiakan gitu. Jadi nggak bisa sembrono dirusak seperti ujung-ujungnya kejadianlah musibah di Sumatera itu kan. Itu kan artinya alamnya nggak dijaga. Nggak dijaga gitu. Anda bisa lihat tuh berondongan kayu sedemikian rupa. Bahkan katanya hampir berjumlah sampai 1.000, tapi pemerintahnya malah seperti menghindar gitu. Mereka menyebut, wah itu kan cuman kayu tua yang hanyut dan sebagainya. Nggak ada upaya untuk melakukan investigasi. Itu kayu siapa? Itu kayu legal apa enggak gitu. Dan melangkah dari situ siapa yang punya? Melangkah dari siapa yang punya itu betul. Nggak akan sampai ke sana. Sekarang udah hampir mereka tutup kan. Nggak ada permintaan maafnya, nggak ada investigasinya ya, nggak ada juga upaya evaluasi. Oleh karena itu misalnya harus ada moratorium untuk tidak memberi izin dulu sampai ini bisa diungkap siapa sebetulnya pemilik kayu ini. Belum ada langkah-langkah ke sana ya. Belum ada kan sekarang gitu. Jadi memang apa yang terlihat di dalam level working level ya di bawah gitu. Ternyata masuk ke atasnya ini, even pemerintah kadang-kadang harus kompromi ya, dikarenakan urusan-urusan isu politis tadi. Ya, saya setuju. Makanya kalau kita tarik lagi ya dengan peristiwa IMIP ini, apakah Sapri hanya berhenti sampai di sini? Kan itu pertanyaannya. Kalau beliau hanya berhenti sampai di situ, ya tentu pertanyaannya harus dilihat dalam kerangka politik. Ini sebenarnya lebih dilihat sebagai target politik ketimbang substantif untuk memperbaiki sistem ini gitu loh. Keseriusannya harus kita lihat terus tuh ya, kalau pantau terus. Artinya kan kalau misalnya ya kan, oke, nanti ditaruh di sana Dirjen Bea Cukai gitu ya, ditaruh di sana imigrasi, lalu dianggap selesai seperti yang Anda sebutkan itu tadi. Artinya menurut saya berarti memang Pak Sapri targetnya mungkin hanya politik gitu loh. Dalam itu yang dibaca. Mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Tapi tidak kemudian kalau targetnya politik, dan oleh karena itu cara bacanya politik. Nah, kalau caranya politik, apa sih yang dimaksud oleh Pak Sapri dengan ungkapan yang seperti itu? Padahal tidak ada perbaikan signifikannya. Misalnya meninjau regulasinya kayak apa sih? Kok ada informasi yang menyebut bahkan polisi pun susah masuk ke dalam, apalagi warga negara sendiri gitu ya, dan sebagainya. Bahkan kan kalau beliau juga, kata Pak Sapri juga, ketika TNI masuk ke dalam juga agak susah dan sebagainya gitu. Itu kan harus diperbaiki regulasinya dong. Benar nggak Indonesia sepenuh itu di bawah kontrol 100% Indonesia misalnya kan? Nah, selanjutnya kalau lebih maju dari itu, ini duitnya yang sebenarnya ini kemana aja perginya gitu. Nah, tapi kalau cuma selesai di Dirjen Bea Cukai ada, imigrasi ada, ya mungkin lebih tepat kalau kita lihat ini sebagai move politik gitu loh. Ketimbang ya memperbaiki secara total apa yang dianggap oleh Pak Sapri sebagai anomali dengan pengertian ada negara di dalam negara. Kalau sampai ada statement seperti itu, sebetulnya pasti ada pelanggaran juga, walaupun ada aturan yang mengatur itu ya, kan yang membolehkan. Persoalan kita, Bung, karena Pak Sapri itu menggunakan bahasa yang sudah amat sangat tinggi. Ada negara dalam negara. Itu yang Anda sebut tadi makar kan? Ya, betul. Tapi ketika kita bicara ada negara dalam negara itu, cuma yang diperbaiki Dirjen Imigrasi sama Bea Cukai, itu kayaknya enggak. Gapnya jauh sekali itu maksud saya. Jadi call-nya tinggi, tapi yang diperbaiki justru cuman di level bawahnya gitu. Nah itu makanya kalau begitu cara lihatnya mungkin tidak dalam konteks yang call tingginya. Cara lihatnya itu adalah move politiknya itu maksud saya gitu. Kalau berarti ini apa bisa disimpulkan bahwa Pak Prabowo ini semakin menjauh dengan
Jokowi kalau seperti ini. Nah, itu artinya kan kita bicara tentang politiknya itu tadi. Nah, kan masuk ke politik. Iya. Ujung-ujungnya politik. Iya, saya kira ya, kan saya udah berulang kali juga mengatakannya di sini bahwa istilah saya kan kemarin itu ini retak, saya bilang. Berkeping-keping. Berkeping-keping. Ini makin kesini makin banyak. Ya contoh-contoh yang sebetulnya memperlihatkan bahwa bukan keberlanjutan lagi. Bukan keberlanjutan. Bahwa hubungan mereka ini memang retak gitu. Iya. Ya, cuman kan sekali-kali Pak Prabowo di tampilan publiknya itu ini hopeng saya. Nah, yang di sana gembira, hore, ternyata kita masih hopeng. Iya. Padahal kebijakannya udah mulai dipotong satu persatu. Termasuk loh itu, Anda bisa bayangkan. Setidaknya nih, saya hitung nih, sudah ada 3 serangan nih dari istana dalam beberapa waktu ini kepada Pak Jokowi. Apa Satu Purbaya dengan Wush, ya kan? Tuh. Kedua Sabri Samsudin dengan IMIP. Yang ketiga AHY. Iya. Kan soal di zaman saya kantor ini pernah mau diambil paksa kan? Iya. Pada pidatonya kemarin gitu ya. Lalu anggota fraksinya ya kan, Pak Beni Kaharman menyebut ada ijazah yang harus ditanyakan keahliannya, lalu tunjukin nama dia selesai. Ada di sono kok berlama-lama. Jadi dengan 3 ini memperlihatkan kepada kita, bagi saya ya, memang ada hubungan yang cukup retak, yang kelihatan. Cukup retak atau udah retak? Atau berkeping-keping? Katanya berkeping-keping. Bahkan berkeping-keping ya kan. Di antara kedua tokoh ini gitu ya, karena serangan demi serangan kepada Pak Jokowinya sekarang kelihatan mulai lebih lebih banyak, lebih terbuka. Mungkin karena itulah Pak Jokowi mengatakan, kok kalau yang buruk-buruk dialamatkan ke saya ya? Itu kan yang buruk itu kan kebijakan beliau kan, asumsinya kan. Ya. Kok dialamatkan ke saya gitu? Berarti yang mengalamatkan itu adalah pemerintahan yang sekarang. Itu. Jadi Pak Jokowi sendiri udah baca nih, kok yang buruk-buruk dialamatkan ke saya, kata beliau. Nah, artinya Pak Jokowi sudah merasa mungkin ya sedikit agak terpojok dengan suasana yang seperti sekarang ini gitu. Tapi kan memang sebetulnya apa yang terjadi 10 tahun itu harus menjadi tanggung jawab presiden pada saat itu kan tentunya kan. Apalagi ini isunya isu level tinggi loh. Iya. Kalau itu maksudnya gini loh, sebetulnya ini tanpa desain pun, tanpa desain politik, kejadian ini akan kebuka pelan-pelan, entah oleh masyarakat, entah oleh... Kan udah diingatkan sejak dari awal. Pak Jokowi ini agak keliru. Soal Wush udah diingatkan oleh semua orang juga. Tapi kan Anda tahu, beliau ngotot ya, seperti nggak peduli. Ya, paling orang-orang yang ingatkan itu diserang oleh buzzer, ya kan, yang menyebut inilah itulah macam-macam gitu. Nah, yang setelah beliau nggak berkuasa, ya otomatis ada benturan suasananya gitu. Iya. Itulah yang sekarang dihadapi oleh Pak Prabowo. Dia harus milih antara bayar hutang dan melanjutkan program Wush atau utang ini tetap ditanggulangi oleh BUMN, tidak ada keterlibatan pemerintah, lalu uangnya kita save kepada hal-hal yang lain. Apalagi Anda bisa bayangkan, kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak menggembirakan gitu ya, pengangguran makin banyak, musibah alam seperti berlomba-lomba datangnya gitu ya. Lalu masih orientasi saya ke Wush, masa harus saya tanggulangi gitu. Nah sekarang misalnya masyarakat Sumatera, ya khususnya yang 3 daerah ini, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Meminta ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Kan Pak Prabowo belum mengiyakan. Padahal beberapa saat sebelumnya Bali kan, beberapa saat sebelumnya. Nah, itu kan artinya ada orientasi yang harus diubah, nggak bisa dilanjutkan ini. Sebuah program yang kelihatan tidak desain secara matang. Gitu loh. Apa yang akan terjadi? Nah, akibatnya ya Pak Prabowo menghadapinya dengan situasi yang seperti yang sekarang, yang ketika ia ubah sedikit ya kelihatan seperti
berbeda dengan Pak Jokowi gitu. Tapi kan memang nggak ada pilihannya gitu loh. Nah, saya lanjutkan, ini keteteran. Saya nggak lanjutkan, ya ini bisa kita majukan. Tapi itu kan kesannya Pak Jokowi ditinggalkan gitu. Kan Pak Prabowo harus dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit seperti yang saya sebutkan tadi. Ya bayar utang 1,4 triliun ya ke Wush gitu. Ini orang-orang di Sumatera minta perhatian serius loh pasca bencana alam yang sangat besar ini gitu. Nah, belum lagi program-program yang lain misalnya. Nah, itu dihadapkan. Jadi pada tingkat tertentu ya yang disebut dengan kelanjutan itu pada faktanya memang susah dilanjutkan gitu. Padahal ada Mas Gibran di situ jadi wapres untuk ngejagain. Mas Gibran itu kan diminta untuk keliling ke sekolah liatin tas anak sekolah, rambut panjang. Ya kan. Sekali-kali diberi hiburan pergi ke luar negeri untuk pidato. Tapi nggak bisa bermain. Jauh. Nggak bisa ngejagain. Jauh. Nggak mampu ya. Atau memang jangan kau bicara Gibrannya ya. Lebih baik kau bicara Pak Jokowinya. Gibran juga selama ini ngandalin bapaknya aja. Kan saya sambil jadi di remote control tuh ya. Iya. Kan Anda bisa bayangkan ya bagaimana Pak Jokowi dihadapkan pada berbagai persoalan. Gibran nggak pernah sekalipun membelanya. Lalu sekarang orang-orang dekat Pak Jokowi seperti mengkritik Demokrat karena dianggap Demokrat tuh kok nyerang Pak Jokowi gitu ya. Nah, Gibran juga nggak diam saja gitu. Padahal Demokrat dengan Pak Jokowi itu kan kurang lebih sama tuh. Ya kan, AHY anak Pak SBY yang mantan presiden. Gibran adalah wakil presiden yang anak mantan seorang presiden. Artinya, ketika Demokrat nyerang bapaknya, kan mestinya anaknya juga dong. Ikutan lah. Ya. Gitu. Ikutan main silat-silat dikit lah, ya gitu kan. Loh. Kenyataannya kan enggak. Gitu. Dan sebagainya. Padahal punya power tuh, wapres. Itu yang sebut. Makanya belajar dari situ, ya Gibran tuh satu-satunya andalan dia adalah Pak Jokowi. Ya. Itu karena ketidakmampuan Gibran atau memang dibatasi oleh Pak Prabowo? Sebatas-batasnya pun, kalau beliau memiliki kelincahan lah ya, pesona tersendiri lah, gitu kan, dia akan mendapat ruang. AHY terbatas juga sebenarnya. Bukan cuma Menko, lebih terbatas lagi. Tapi ya mungkin karena dia punya sedikit pesona, kan kelihatan lebih dirinya gitu. Ini kan persoalan Gibran ini, dia nggak kelihatan dirinya gitu loh. Iya. Gitu. Kalau AHY itu udah pelan-pelan ninggalin figur bapaknya. Yang muncul adalah dia gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang Gibran, kita selalu berbicara tentang Jokowi. Gitu. Iya. Masih melekat sekali. Melekat sekali. Dan memang menurut saya dengan kuat mereka asosiasikan. Gitu. Pak Jokowi juga begitu kan. Melangkah lanjut nih, menerawang politik masa depan. Apakah ini memang suatu kontestasi yang merupakan ini untuk ngejar ke 2029? Persis. Nah, itulah yang saya katakan. Ini sebetulnya yang terjadi adalah tanda kutip lah ya, perang terbuka antara AHY dengan Gibran menuju 2029 yang akan datang. Nah, sekarang Demokrat lebih terbuka dan bagi saya is oke aja, bagus justru gitu, karena ya AHY itu kan memang butuh waktu untuk menaikkan levelnya, sementara Gibran kan udah di sini. Ya kan? Didorong soalnya kan, diangkat. Dia udah wakil presiden. Bukan, tapi diangkat kan, dijadikan gitu. Kita nggak bicara prosesnya dulu, ya, tapi menurut saya dalam konteks kedepannya ini, ini kan startnya kurang lebih nggak seimbang nih, gitu ya. Gibran udah di sini sebagai wakil presiden, sementara AHY
Menko aja gitu. Jadi setidaknya 1 atau 2 level di bawah Gibran dalam konteks staf gitu. Nah, Mama mau tidak mau dia harus ngejar ini. Nah, oleh karena itulah kemudian kelihatan ada serangan-serangan tanda kutip ya dari Demokrat ke keluarga Pak Jokowi. Untuk apa ya? Untuk meningkatkan intensitas apa namanya itu ya awal itu. Ya kan? Dengan begitu nanti akan saling kejar mengejar gitu. Nah, persoalannya adalah kelihatan sekarang yang dilakukan oleh apa namanya tuh pendukungnya Pak Jokowi itu menyerang Demokratnya, jadi seperti defensif gitu. Sementara yang dilakukan oleh Demokrat ini kan ofensif kan, secara terbuka mereka mulai nyerang ini, mulai nyerang itu dan sebagainya gitu. Nah, kalau polanya begini terus, yang leading nih AHY gitu loh. Karena kan makin banyak nanti suasana yang bisa mereka ungkapkan kepada publik berkaitan dengan ini. Sementara ini argumennya ya itu aja. Ini nanti akan terjadi kasus seperti ijazah gitu loh, Pak. Ijazah itu kan argumennya awalnya sama. Tapi ini stagnan di situ aja. Kamu fitnah, kamu ini, kamu itu. Sementara yang ini makin ke sini makin panjang gitu loh. Makin luas argumen. Termasuk ya kan apa namanya itu sidang di KIP kemarin kan itu kan menambah makin banyak lagi orang yang ragu terhadap keaslian ijazahnya Pak Jokowi, sementara mereka argumennya cuma itu aja gitu. Fitnah, bohong, bohong, mencemarkan nama baik itu aja. Ini argumennya udah ini tuh makin ke sini gitu loh Pak. Nah, itu juga akan kejadian nanti. Jadi kalau apa namanya itu ya pendukungnya Pak Jokowi argumennya misalnya selalu mengatakan itu tidak baik, itu hanya mengeruhkan suasana. Ini nggak ada narasi cerdas narasi cerdas. Ya dia akan stuck di sini sementara AHY-nya kan terus gitu. Ya. Lama-lama ya apa ya? Kehabisan jurus lah itu. Ya lama-lama yang kelihatan adalah apa namanya AHY-nya dibandingkan Gibran-nya gitu. Artinya apa? Artinya Gibran-nya harus dimunculkan sebagai tokoh gitu loh. Jadi nggak bisa hanya sekedar bertahan, tapi dia juga harus berkembang. Nah, saya tidak melihat upaya orang-orang Pak Jokowi lah ya untuk menciptakan Gibran ini sebagai tokoh gitu. Nah, sementara AHY kalau diupayakan mampu nggak? Ya, saya tidak tahu persisnya gitu. Tapi kan segala upaya kan sangat terbuka untuk dilakukan. Nah, tinggal memilih, belum ke sana dulu, tinggal memilih Anda mau bertahan atau Anda ikut serta alur ini gitu loh. Supaya tetap jalan. Jadi ini jalan terus, ada tetap di sini terus kan ketinggalan gitu. Nah, soal apakah mampu atau tidak, nah itu langkah berikutnya gitu. Nah, strategi kita buat dulu strategi ininya apa? Strategi bertahan atau strategi juga ikut main di dalam pertarungan itu gitu loh kira-kira. Kira-kira ke depan ini kan kita udah satu-satu keluar lah ya isu-isu. Bakal banyak isu lagi yang akan dikeluarkan? Saya kira iya. Masih banyak ya? Masih banyak. Ini satu persatu. Jadi kotak Pandoranya belum terbuka semuanya. Gitu. Satu persatu akan kelihatan kan apa namanya ya? Para pendukung Pak Jokowi ini kan kurang yakin pada diskusi kita. Ketika kita dari dulu kita udah diskusi, yang kita nikmati sekarang adalah apa yang kita diskusikan. Ini menjadi kejadian. Mulai satu-satu lagi-lagi sementara argumen mereka masih sirik loh, sakit hati loh. Iya. Masih aja barisan sakit hati. Sementara satu persatu udah mulai kebuka semua. Ini setidaknya dalam 3 kasus ini gitu aja mereka tuh ya. Kasus ijazah hanya bertahan. Bener juga tuh ya. Iya. Kasus soal apa namanya AHY sama dengan Gibran, mereka sifatnya bertahan. Kita udah analisis dari awal akan begini. Ini udah retak nih, udah gini nih. Mereka menyebut, ada bohong. Nah lalu mereka gembira dengan pernyataan hopeng saya ini, ya kan? Lalu gembira lah apa namanya Gibran diutus ke sidang G20 itu ya, dan sebagainya itu. Padahal di dalamnya ini yang terjadi apa yang kita diskusikan dahulu ketika awal pertama Ibu Mega ketemu dengan
Pak Prabowo. Kan kita udah mengatakan di situ. Iya. Pak Prabowo melihat masa depannya dengan Ibu Mega. Iya. Sementara dengan Pak Jokowi itu adalah masa lalu. Pak Prabowo yang mengejar masa depan, bukan mengganteng masa lalu. Kita udah ngomongkan dari dahulu itu. Pelan-pelan akan terjadi seperti yang sekarang. Nah, sekarang kita punya tambahan teori lagi. Apa? Tambahan teorinya, ternyata apa yang diwariskan oleh Pak Jokowi justru masalah bagi Pak Prabowo. Jadi beban ya. Beban bagi Pak Prabowo, dan itu harus dibereskan satu persatu. Begitu ia dibereskan satu persatu, memang makin terlihat ada yang nggak sinkron antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, cuma selalu kita ingatkan, Pak Prabowo nggak akan pernah meninggalkan Pak Jokowi, gitu loh. Nah, cuman belum tentu mau digandeng, gitu loh, kira-kira ya kan. Cuma nggak ditinggalkan karena dia tahu bahwa sebagian pendukung Pak Jokowi itu masih tetap ingin bersama dengan Pak Prabowo gitu. Nah itu, atau Pak Prabowo tetap membutuhkan dukungan terhadap Pak Jokowi itu ditransfer kepada dirinya. Gitu. Makanya ya di publiknya dia akan memperlihatkan kemesraan gitu ya, tapi di bawahnya, di faktualnya satu persatu mulai diperbaiki oleh Pak Prabowo. Mana ada sekarang program Pak Jokowi yang menjadi program andalan Pak Prabowo? IKN, mandek. Wush, kita lihat. Iya, kita lihat aja dong. Apalagi program-program IMIP sekarang dipersoalkan. Jadi, ya itu tadi. Nah, kalau melihat 2029 ini positioning Gibran maupun AHY ini kira-kira kemana untuk jadi nomor 2-nya Prabowo? Setidaknya menurut saya mungkin ada 3 figur ini. Sekarang ya, kelihatan. Tentu Gibran dengan sendirinya. Karena bagaimanapun sebagai wakil presiden dia tetap memiliki ruang untuk ya menari sendirilah gitu ya. Yang kedua kelihatan AHY. Gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin adalah Puan. Saya kira 3 ini akan masuk dalam satu arena yang untuk ngambil posisi nomor 2 itu. Nomor 2 gitu. Nah, lawannya siapa nanti tuh? Lawannya siapa? Ini tinggal dicari aja lah, itu masih banyak yang mau. Mungkin secara alami juga akan bisa muncul atau bagaimana ya kan kita lihat. Iya. Belum kelihatan sampai sekarang. Tapi kan kelihatan ya ada kecenderungan publik kita mulai mempertanyakan secara kritis kinerja Pak Prabowo. Apalagi setelah kasus bencana ini kan. Kalau kita lihat di media sosialnya itu banyak orang yang bertanya kenapa Pak Prabowo nggak menetapkan itu sebagai bencana nasional. Dan itu kelihatan agak negatif terhadap Pak Prabowo gitu. Nah kan artinya apa gitu? Artinya apakah situasinya akan tetap bisa dinaikkan atau dimundurkan, sebab kalau kita pakai pola Pak Jokowi sekarang ini orang makin kritis. Anda bertindak seolah-olah merakyat gitu, orang nggak mau kelihatan model itu dipakai lagi karena kenyataannya itu hanya tampilan depan gitu loh. Kan ada menteri yang susah payah kelihatan bawa 10 kilo ya kan. Susah payah sekali tuh 10 kilo ya bawa gitu. Tapi yang dapat bibiran se-Indonesia kan kepada beliau gitu ya. Nah, artinya model itu udah nggak ngejual lagi ya. Nah, model yang lain adalah bansos macam-macam gitu. Dan mungkin itu akan banyak, mungkin itu mempesona juga, tapi efeknya nggak seperti efek yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Artinya apa gitu? Artinya Pak Prabowo harus cari model lain di luar model yang sudah pernah diperkenalkan oleh Pak Jokowi, yang justru sekarang kelihatan mulai disikapi secara kritis oleh masyarakat gitu. Nah, model ketiga sekarang yang kelihatan dipergunakan oleh Pak Prabowo itu adalah datang di ujung gitu lah. Buat ribut dulu, ujung-ujungnya saya yang tanggung jawab, kata Pak Prabowo. Dibereskan. Sejauh ini kelihatan masih positif kan. Soal gas, dulu ya, ujungnya saya akan cabut. Di tengah itu ada peristiwa saya lupa. Pajak. PPN. Ya, itu saya batalkan. Lalu pulau, 3 pulau Sumatera, Aceh, selesaikan. Wush, saya tanggung jawab. Nah, jadi ada pola saya di ujung nih. Ada pola Pak Prabowo di ujung. Tapi kan waktu demi waktu orang melihatnya, kok ini jadi pola ya? Gitu.
kebaca juga kebaca ya? gitu. Iya, iya. Apakah IMIP juga akan begitu? Nah, itu pertanyaan tuh. Belum muncul soalnya. Belum muncul. Gitu. Masih sampai di Pak Syafri aja sementara ini. Satu, yang kedua karena kita dijeda oleh bencana ini. Oh iya, iya, iya. Ya kan? Jadi, potong tuh ya. Iya, perhatian ke sana gitu. Nah, saya tidak tahu setelah ini kemudian apakah akan terus menggelinding dan sebagainya. Ya, ya. Luar biasa Bung Rey ini. Wah, menarik sekali diskusinya. Terima kasih sudah sama-sama di PHD. Mungkin ada beberapa patah kata untuk audiens. Ya, pokoknya secara umum aja apa yang kita diskusikan itu. Silakan. Pertama tentu saja 2026 saya mengatakan itu dimulainya tahun politik ya. Oleh karena itu saya justru mendorong setiap aktor politik untuk lebih terbuka. Tidak ada apa-apa. Keterbukaan itu justru mendorong orang lebih kritis terhadap dan menilai Anda lebih panjang lagi gitu. Nah, oleh karena itu kalau ada persaingan di antara para aktor-aktor politik ini, jangan dianggap itu melakukan kegaduhan lah, macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi persaingan harus dihadapi dengan persaingan. Karena kita lihat misalnya sekarang ini ketika AHY mulai seperti membuka front dengan keluarga Pak Jokowi, itu kan selalu ditimpa dengan enggak etik. Enggak etik itu kalau beliau menyalahi perintah Pak Prabowo, gitu loh kira-kira. Kalau di antara mereka sendiri bersaing, selama itu tidak ada satupun yang melanggar komitmen dengan Pak Prabowo, yaitu tetap aman lah tuh ya. Ini kan persaingan di antara kami Pak, bukan dengan Anda. Kalau dengan Anda tetap kita ikut gitu dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu saya juga dalam posisi yang sekarang mendorong politik itu jangan dibuat lagi terlalu banyak basa-basi. Ya sudahlah, cukup 10 tahun banyak sekali basa-basi. Bilang A ternyata B, bilang B ternyata C. Gitu sen ke kanan ternyata belok kiri. Gitu ya. Cukup gitu ya. Lalu udah dipersoalkan, oh bandara tidak saya ini macam-macam gitu ya, cukup. Nah, kita harus lebih mulai terbuka dengan istilah saya itu kultur cosmopolitanism. Jadi ya kalau memang A yang mau bilang A, yang mau B bilang B dan sebagainya gitu. Sehingga tidak banyak orang yang harus bertanya-tanya ini mau kemana, itu mau kemana dan sebagainya gitu. Saya kira kultur pluralisme atau cosmopolitanism itu justru akan membuat kita lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih menghargai pendapat orang, karena tidak perlu merasa curiga apa di balik kata gitu. Dahsyat. Terima kasih Bung Rey. Sama-sama. Nah, itu tadi Bung Rey Rangkuti yang luar biasa sudah memaparkan di dalam konteks bagaimana sebenarnya bermain politik secara baik. Karena bagaimanapun juga basis daripada transparansi, keterbukaan, dan kemudian membuka ruang-ruang untuk kompetisi yang sehat itu menjadi penting di dalam membangun kultur politik kita ke depan. Walaupun tentunya jangan saling menjatuhkan di dalam konteks yang terlalu negatif. Tapi hal-hal yang menjadi persoalan memang harus dimunculkan agar kemudian bisa diperbaiki. Kira-kira message-nya seperti itu. Itulah semangat daripada podcast kali ini. Pada akhirnya saya Pembida Hidayatullah harus undur diri. Nonton terus PhD 4K podcast hanya di sini. Kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.